Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Mas Ivan. Mas Ivan, ini mungkin saya mau meminta klarifikasi. Ada apa ya? Bisa dikatakan berita yang viral mengenai ada foto truk yang mengangkut peti mati. Ini sebagai apa namanya? Simulasi apabila kondisi genting benar-benar terjadi. Ini apakah betul? Ya, sampai saat ini sih kami masih menggunakan kendaraan mobil jenazah. Oke. Angkut semua ya. Bahkan sampai dengan kemarin itu kan sudah tertinggi juga ya. Jadi beberapa hari ini memang selalu mencapai tertinggi dan melewati tertinggi sebelumnya ya. Jadi kemarin itu kami memakamkan jenazah dengan protokol COVID itu sejumlah 182 dan itu tertinggi sejak awal Maret 2020 memang. Jadi dan itu semuanya masih terlayani dengan mobil. Tapi yang memang mungkin kami ini kan tim besar ya. Pemda DKI ini benar-benar memiliki tim besar yang untuk menangani untuk proses pandemi COVID ini. Salah satunya mungkin ada tim angkutan yang mungkin mereka melakukan simulasi dan sebagainya. Tapi yang pasti itu secara officially memang kami tidak lakukan itu. Bahkan itu belum pas menjadi opsi ya. Jadi pengangkutan untuk truk itu juga kami tidak opsikan seperti itu. Jadi masih saya rasa sih saat ini masih mencukupi dan juga masyarakat maupun badan usaha perorangan yang ingin melakukan membantu sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi kami juga perlu melakukan. Halo Mas Ivan. Ya, kita mengalami gangguan koneksi dengan Mas Ivan. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali. Dr. Daeng, Anda melihat bagaimana APD mungkin yang dikenakan oleh para petugas pemakaman ini, Dr. Daeng, apakah memang sudah dinilai cukup atau perlu ada dievaluasi lagi? Kan ini kan mengingat juga untuk keamanan dari petugas di lapangan juga, Dr. Daeng. Ya, begini. Jadi tenaga-tenaga atau petugas ya yang terkait dengan COVID ini itu sangat rentan tertular ya. Bahkan ada jurnal itu untuk nakes misalnya ya. Nakes itu kan juga petugas yang terkait COVID itu bisa 3 kali lipat ya beresiko tertular. Kemudian petugas-petugas ini karena terus-menerus menghadapi orang yang seperti itu ya. Orang menderita ya, apalagi kemudian lonjakannya tajam, itu faktor kelelahan, faktor stres itu luar biasa. Sehingga petugas-petugas yang mengurus pasien COVID termasuk petugas pemakaman, saya kira memang harus betul-betul dijaga ya, supaya mereka tetap sehat ya, tidak stres, tidak kelelahan, karena supaya dia bisa terus-menerus membantu. Kalau berkurang nanti yang membantu juga akan berkurang, sehingga APD Mas Ivan titip ya tetap diperhatikan ya, supaya tetap memenuhi standar, kemudian kesehatan ya, kemudian kondisi mental itu secara periodik diperhatikan. Kami juga sudah mengusulkan ke pemerintah petugas kesehatan itu dan petugas-petugas lain yang menangani COVID itu harus ditingkatkan perlindungannya. Karena ini penting, kalau tidak ditingkatkan nanti gampang terinfeksi, bisa wafat, gugur. Jangankan wafat, sakit saja itu petugas yang akan membantu akan berkurang. Yang ditingkatkan tuh aspek apanya saja, Dr. Daeng? Mungkin bisa lebih terperinci. Ya, satu ya, masalah APD. Yang kedua tadi, diatur supaya jangan sampai lelah dan jangan sampai stres. Yang ketiga, ada support supaya daya tahan tubuhnya bagus. Poin-poin tadi itu sudah disampaikan ke pemerintah ya, Dr. Daeng? Gizi yang baik, suplemen yang baik. Misalnya ya, dikasih vitamin D, D3 secara rutin, karena D3 itu oleh para pakar dipercaya bisa meningkatkan daya tahan terhadap COVID. Itu penting diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak, nanti petugas yang sudah terbatas ini akan berkurang. Kalau berkurang, bisa di rumah sakit, mohon maaf nih Pak, saya dapat informasi dari kawan-kawan, karena nakes sekarang banyak terinfeksi misalnya ya, itu pelayanan di rumah sakit berkurang, karena nakesnya berkurang. Nah, di tengah lonjakan yang tinggi ini, nakesnya berkurang, karena dia capek,
kemudian tertular. Vaksin oke, tapi vaksin tidak 100% Mas Cikal. Kondisi seperti ini kalau capek, stres, bebannya tinggi, tetap beresiko tertular. Itu yang harus dijaga. Oke, Mas Ivan, tadi sempat terputus, kita tadi Mas Ivan sudah mengklarifikasi ya bahwa belum menjadi opsi bahkan ya ketersediaan ambulans juga masih mencukupi. Kalau APD bagaimana? Karena tadi saya berdiskusikan dengan Dr. Daeng juga sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk meningkatkan keamanan bagi para petugas di lapangan khusus yang di pandemi COVID-19 ini. Kondisi para petugas di pemakaman sendiri saat ini bagaimana? Sudah masih terkendalikah karena mereka harus terjamin sehat secara fisik dan juga psikis, Mas Ivan? Ya, jadi penggunaan APD juga proses pemakaman dengan protokol ini kan sudah diatur ya seperti itu ya, Bahkan ini menjadi kendali yang cukup ketat bagi kami untuk bisa memastikan jangan sampai menimbulkan permasalahan baru lah artinya ya, jangan sampai efeknya menjadi timbul dan mengakibatkan terkait dengan proses layanan yang menjadi terganggu. Jadi memang APD itu kami selalu distribusikan dan itu juga cukup ketat kami monitor sehingga kami minimalkan lah ya segala potensi-potensi yang kira-kira memang mengakibatkan petugas-petugas kami di lapangan itu bisa terpapar juga. Biarpun memang mungkin satu dua pun akhirnya ada yang kena mungkin entah bagaimana prosesnya, tapi kami coba kendalikan semaksimal mungkin agar protokol-protokol ini tetap dilaksanakan. Oke, untuk psikis mereka bagaimana untuk memanajemen stresnya begitu? Karena kan pasti tekanan kerja begitu tinggi. Ya, halo. Masuk suaranya? Mas Ivan, halo, bisa dengar suara saya? Jelas suaranya. Oke, Mas Ivan, untuk maaf diulangi, maaf. Untuk psikis mereka bagaimana? Ini kan tekanan kerja begitu tinggi begitu kan, angka kematian juga semakin meningkat. Bagaimana menjaga mereka tetap tetap fokus dalam bekerja dan tidak terlalu tertekan begitu? Ya, kami atur shift-nya ya, dan juga kami juga kendalikan secara emosional seperti itu ya. Jadi memang ini kan extraordinary ya. Jadi memang ya, kami juga lakukan beberapa penyesuaian tentunya. Jadi memang ini kita semua harus di Pemprov juga menyadari bahwa ini bukan kondisi yang biasa, bukan kondisi yang memang pada umumnya, dan itu kita yakinkan terus bahwa di setiap layer layanan maupun di setiap tahapan juga kami informasikan hal tersebut. Tapi hal-hal dasar yang memang perlu dipenuhi seperti tetap menjaga imunitas tubuh dan sebagainya, maupun juga memproteksi diri dengan tidak berinteraksi berkontak langsung dengan termasuk keluarga jenazah yang dimakamkan ya, itu juga kan memungkinkan juga meminimalkan risiko-risiko yang ada ya, seperti itu. Oke, Dr. Daeng. Ini kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, orang banyak yang berdebat. Ini ada yang menilai bahwa ya PPKM ini cukup, ada yang ya mengatakan bahwa kita harus kembali ke PSBB. Mana yang harusnya idealnya diambil keputusan dalam situasi seperti ini, atau bisa dikombinasi keduanya? Ya, jadi sebenarnya kalau kembali ke saran WHO, rekomendasi WHO, itu tidak tergantung istilah, Mas Cikal. Rekomendasi WHO itu lakukan pembatasan dan pengetatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Ya. Nah, dengan kondisi yang lonjakan seperti ini, PPKM Mikro itu kalau dilaksanakan secara sempurna, serentak, semua RT komitmen ya, melaksanakan dengan baik, itu baik sekali. Ya. Tetapi karena ini ada lonjakan dan emergensi gitu. Barangkali memang perlu ada kebijakan tambahan, kebijakan emergensi. Karena PPKM Mikro ini terus berjalan, baik. Silakan disempurnakan, ditebalkan, semua RT RW dihimbau atau diperintahkan untuk melaksanakan serentak. Akan tetapi karena mobilitas penduduk sepertinya masih banyak ini, pembatasan mobilitas ini kayaknya perlu diketatkan lebih jauh. Ya. Jadi terus melakukan evaluasi, Mas Cikal, karena kondisi ini dinamis begitu.
dinamis. Oke. Yang pertama kan waktu seminggu yang lalu masih di bawah 10.000 meskipun meningkat, kemudian naik 10.000. Sekarang udah di atas 20.000 sehari. Jadi perlu ada kondisi yang dinamis ini, perlu kita terus-menerus mensikapi dengan baik supaya bisa dikendalikan dengan baik dan fasilitas kesehatan tidak mengalami gagal operasional. Ini kan khawatir kita, sangat khawatir karena sudah apa ya? Kalau di atas 80%, bor semuanya sudah di atas 80% ya. Atau mungkin di daerah PPKM Jawa Mikro ini Dr. Daeng tidak dibarengi dengan apa namanya peningkatan pemberdayaan puskesmas atau posyandu misalnya? Sekarang posisinya di puskesmas sama saja. Oke. Ya banyak pasien, Mas Tikal. Oke. Ya, jadi informasi dari kawan-kawan di bawah ini sudah banyak. Sehingga begini, dulu waktu tahun 2020 pertengahan ya, sampai awal 2021 itu ada strategi. Memang kembali lagi dua strategi, Mas Tikal. Di strategi hulu itu dilakukan pengetatan, pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, sanksi tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Nih, sekarang mungkin ini perlu lebih digiatkan karena sudah 20.000 lebih nih per hari. Yang itu di hulu, ya. Oke. Yang di hilir, Mas Tikal, selain rumah sakit yang sudah ada, itu strateginya ada shelter. Shelter untuk isoman, shelter untuk pasien yang gejala sangat ringan supaya yang isoman dan gejala yang sangat ringan ini tidak memenuhi rumah sakit begitu. Nah, ini belum dibuat. Yang saya dengar masih yang saya dengar ya. Mudah-mudahan semua pemerintah daerah sudah melakukan. Yang saya dengar kemarin ada kabar itu Menteri Agama dan Menteri BUMN membuka asrama haji untuk shelter. Oke. Nah, dulu banyak sekali shelter itu, gedung-gedung hotel, gor, misalnya gor ya. Sekarang saya belum dengar itu. Misalnya Bekasi, di Bandung, yang dulu membuka shelter-shelter itu, sekarang saya belum mendengar. Itu sebaiknya dilakukan supaya rumah sakit tidak penuh. Yang gejala ringan dan isoman, itu yang mayoritas lebih dari 50%, itu mestinya diarahkan ke shelter itu, supaya rumah sakit tidak penuh. Supaya ruang ICU juga tidak penuh, ventilator juga tidak cukup begitu. Itu harus strategi di hilir membangun shelter untuk yang kondisi sangat ringan dan OTG itu perlu dilakukan. Oke. Semoga ini nantinya kedepannya akan jadi pertimbangan secara Dr. Daeng tadi. Saya mau ke Mas Ivan. Mas Ivan, perwakilan ini dari para pejuang di garda terakhir ini, apa mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang masih kurang, misalnya anggaran. Apakah anggaran cukup mencukupi untuk operasional ke depan, atau apa yang kira-kira masih menjadi evaluasi Mas Ivan dan juga tim? Anggaran sih cukup ya, jadi memang itu terpenuhi. Prasarana juga semua terpenuhi. Cuma memang saya sampaikan bahwa jangan sampai seandainya memang ada gap layanan ya, seandainya memang ada ketersediaan bahwa penjemputan jenazah ini memiliki rentang waktu itu dan masyarakat akhirnya tidak sabar dan akhirnya memutuskan untuk mengambil jenazah sendiri dengan yayasan ataupun pihak lain, itu jangan juga jadi dipatok harga mahal dan sebagainya, karena Pemda DKI ini semua menyediakan secara gratis ya kami layanan ini. Jenazahnya kami siapkan, mulai dari penjemputannya sampai dengan pengantaran ke TPU-nya kami siapkan, prosesi pemakamannya kami siapkan. Jadi memang kami benar-benar memanusiakan, benar-benar kami berusaha mengoptimalkan dalam kondisi duka ya masyarakat seperti itu. Namun dengan tingginya frekuensi ini mulai ada sepertinya pihak-pihak yang mulai memanfaatkan seperti itu ya. Sebaiknya sih jangan mengambil keuntungan dari pandemi ini gitu. Ya, saya setuju, Mas Ivan. Ya, semoga masyarakat kalau memang tidak mempan melihat fakta angka kematian semakin tinggi, lihatlah pejuang-pejuang di lapangan nih, lihatlah para nakes, lihatlah para
tim dari pemakaman ini yang betul-betul bekerja keras begitu ya. Semoga kita harapkan ini menumbuhkan kesadaran bersama atau kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Mas Ivan, terima kasih. Salam hormat saya juga untuk tim di lapangan dan juga Pak Dr. Daeng, terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Terima kasih Mas Ikal, Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Ivan.